Prosesinya makin dekat dulu sebelum nyalain ya, baru kedua. Udah, ya Hen, makin dekat. Kita nyanyi dulu Hen, makin dekat. Iya nyanyi dulu. Tunggu Bung. Proses nyanyi dulu makin dekat. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Selama 6 minggu ke depan, kita bersama akan menghayati penderitaan dan kesengsaraan Yesus menapaki jalan ke Bukit Golgota Via Dolorosa sebagai sebuah wujud keberbelarasaan Kristus pada manusia yang berdosa. Dan di Minggu Prapaskah pertama ini kita dihantar dengan tema bersandar pada janji Allah dan bersyukur atas pemenuhan janjinya, yang hendak mengajak kita merenungkan bahwa di tengah berbagai penderitaan, bencana, dan kemelut yang melanda hidup manusia di kekinian zaman, Allah akan tetap setia pada pemenuhan janjinya yang mengasihi dan menyelamatkan. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu NKB nomor 34 1-3. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah
kenyang, karena ku tahu setiamu Tuhan mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Kebaktian Minggu Prapaskah pertama berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini terambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Badai hidup menerpamu, dan cobaan pun datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Menapaki kembali jalan deritamu, ya Yesus, mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami pun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tidak luput dari penderitaan demi penderitaan yang harus kami jalani dalam kehidupan ini. Memasuki Minggu Prapaskah pertama ini, biarlah kami kembali melihat janji Allah yang pasti bagi manusia yang tetap taat, setia, dan bertobat. Allah akan turut campur tangan dalam situasi sulit sekalipun. Ajalah kami dengan penuh kesetiaan dan penuh pengharapan. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita akan awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing.
Ya Allah, Bapa yang Maha Adil, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon ampun atas segala kelemahan kami. Kami seringkali mengkhawatirkan banyak hal dalam kehidupan ini, keluarga, pekerjaan, kebutuhan hidup, kesehatan, dan masa depan kami. Bahkan kami seringkali membiarkan rasa khawatir kami itu membelenggu dan menguasai diri kami. Ampunilah kelemahan kami ya Tuhan, sebab dengan demikian kami telah meragukan kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang menjamin dan memelihara kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah ancaman atau godaan, kami begitu mudah meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Bapa, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami untuk senantiasa berpaut dan beriman kepadamu. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan untuk kita semua dari kitab Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 25 ayat 1 dan 10. Setelah pembacaan Mazmur, kita akan sambut dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 48. Untuk pembacaan Mazmur yang bagian menjorok ke dalam saya dan yang menjorok keluar Bapak Ibu sekalian. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat.
Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Sambut dari Kidung Jemaat 48. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami akan membaca kitab suci. Kami ingin merenungkannya sebagai firman Allah. Tuntun kami agar bisa melakukannya. Roh Kudus yang akan membuat kami dengan berani untuk mempersiapkan diri dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Ada ungkapan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari.
kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau sudah bicara soal janji, semua kita bisa saja punya pengalaman tersendiri, Bapak Ibu. Maka ada orang bilang korban janji. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata ketika seorang diberikan janji, maka terlihat tidak ada kemampuan menepati janji itu, sehingga kecewa. Dan setiap kita bisa menjadi orang yang berjanji dan tidak menepati, namun juga bisa orang yang menjadi korban janji. Siapa yang salah? Terkadang semua kita masuk dalam suasana itu, dan hanya bedanya sering berganti peran saja. Inilah realita betapa kita seringkali memang mudah untuk mengucapkan sebuah janji, tetapi sulit untuk menepati janjinya. Ada seorang yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, banyak orang gagal walau mereka memiliki rencana besar, karena mereka gagal untuk menepati janji-janji kecil mereka. Ternyata kalau ngomong janji tidak hanya ketika seorang kepada yang lain, tetapi terkadang kepada diri sendiri. Dalam sebuah perencanaan hidupnya telah berjanji namun gagal menepatinya. Siapapun bisa mengalami itu. Orang tua komitmen untuk anak-anaknya dalam pertumbuhan hidup, terutama dalam iman. Anak-anak terhadap orang tuanya dengan segala kondisi kelemahan orang tuanya berjanji untuk menopang, atau bahkan sahabat, teman, adik atau kakak dan lainnya. Semua kita pasti punya janji tersendiri. Di sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara, satu sisi ada banyak orang membuat janji, tetapi bagaimana menepatinya? Pada bacaan kita, Allah pun melakukan sebuah janji terhadap makhluk ciptaannya yang ada di bumi, ayat 17, secara khusus kepada Nuh dan anak-anaknya. Apakah Allah yang berjanji itu Allah yang akan mengingkari janjinya? Ada yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ternyata memang manusia dalam dirinya tidak bisa dipercaya untuk menepati sebuah janji atau melakukan janji itu sendiri dengan baik sampai dengan terlaksana. Pada Mazmur 146 ayat 3 disebutkan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ternyata memang mempercayai orang lain akan meninggalkan kekecewaan. Maka firman Allah juga mengingatkan, percayalah hanya kepada Allah dan bukan kepada manusia dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita gumulkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berjanji dalam bacaan kita kepada Nuh, apa kepentingannya bagi Nuh dan bagi Allah? Kalau melihat peristiwa sebelumnya, ternyata Nuh dan anak-anaknya sekeluarga telah mengalami bencana air bah yang melenyapkan banyak umat manusia, dan keluarga ini selamat. Dan setelah peristiwa itu, Allah berjanji tidak akan kembali mendatangkan air bah kepada ciptaannya, umat manusia, sekalipun umat manusia itu berdosa. Apa kepentingannya Allah mengucapkan janji itu? Bukankah Dia Allah yang bebas? Kalau memang tahu bahwa umat itu sudah selalu dalam dirinya berdosa dan tidak mudah untuk menepati sikap hidup baik di hadapan Allah, hukum saja itu tidak apa-apa.
Karena memang Allah punya hak demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa Allah mesti mengatakan itu kepada Nuh dan keluarganya tentang sebuah janji tidak akan mendatangkan musibah seperti air bah kemudian, sekalipun dosa umat terulang kembali. Dan apa juga pentingnya buat Nuh mendengar itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan dalam perenungan kita pada Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa apa yang Allah lakukan ketika dia memunahkan umat manusia dengan air bah itu, tentu saja Allah punya penilaiannya sendiri tentang apa yang telah terjadi Bapak Ibu Saudara. Sama seperti seorang ayah yang memukul keras anaknya yang dipandangnya nakal dan anak itu kesakitan bahkan mungkin membekas luka. Apakah ayah itu dengan senang hati melakukan itu dan apakah ayah itu akan senang hati mengulang kembali memukul anaknya? Kalau dari sisi hak iya, Allah punya hak. Kita pun orang tua juga punya hak dalam mendidik anak kita dengan cara kita, hingga mungkin anak itu tidak nyaman dan tidak terima dalam tindakan kita Bapak Ibu Saudara. Dan anak itu akan membekas traumatis apa yang pernah dirasakan tindakan orang tuanya, menyakiti misalkan. Ada sesuatu yang menarik kita lihat. Bukan lagi soal hak, bukan lagi soal wewenang mendidik, bukan lagi soal ketika dia punya kuasa. Ketika seorang anak gak bisa ngelawan orang tuanya, tapi anak punya pemikiran, sekarang saya gak bisa ngelawan, tapi nanti saya akan lawan. Apa kita bisa menghindari, mencegah anak berpikir demikian Bapak Ibu Saudara? Tidak bisa. Maka seringkali terjadi ada di masa tuanya, bagaimana anak-anaknya tidak merawat orang tuanya dan cenderung membiarkannya. Kita prihatin, kita sedih di situ. Allah memiliki kasih. Allah sangat mengasihi ciptaannya, umat manusia, sekalipun itu berdosa. Dan kasih Allah ini seolah-olah hidup dalam satu pandangan penghayatan hubungan Nuh terhadap Allah. Kasih Allah diperlihatkan kembali. Dan Nuh melihat kasih Allah itu ketika mengucapkan janji tidak akan menghukum umat manusia yang berdosa dengan air bah. Apakah Allah seolah-olah salah perhitungan? Bukan seperti itu. Tapi Nuh melihat dalam kepentingan Nuh, siapa Allah yang disembahnya. Betul Allah yang maha kuasa, Allah yang punya hak, Allah yang punya otoritas menghukum umat yang berdosa. Tapi di balik itu Nuh melihat betapa Allah masih menjaga kasihnya, yang Nuh dan sekeluarga merasakan dampaknya. Jaminan tidak akan ada lagi penghukuman air bah terjadi, sekalipun dosa melebihi sebelumnya. Di sini yang saya mau ajak kita melihat, ternyata kekuatan rasa sayang itu melampaui hak dan wewenang, sekalipun dibenarkan mungkin mendidik dengan cara yang keras Bapak Ibu Saudara. Maka jangan juga katakan akhirnya ada orang yang lemah dikatakan tidak mampu melawan, lemah gak mampu mendidik anaknya dengan keras, dengan tindakan-tindakan mungkin fisik. Lemah ketika dianggap dia membiarkan dan tidak pernah merancangkan hal yang keras untuk menjadi sebuah pelajaran berharga. Misalkan orang tua kepada anaknya, kok diem aja sih dibegitukan, kok kenapa sih tidak tunjukkan sikap tegasnya begitu ya, biar dia tahu rasa misalkan, biar dia juga mikir misalkan. Kalimat-kalimat yang seolah kita berharap bahwa
Kita harus tunjukkan sikap tegas dan keras dalam sebuah pendidikan, misalkan mendidik anak-anak kita dalam hal ini, atau mungkin orang lain. Rasa sayang inilah yang kita akan melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan umatnya, bahkan kita. Nuh dipelihara kemudian dengan rasa sayang Allah. Dan dalam sebuah janjinya itu, Allah mempertegas ada sebuah tanda antara Allah dengan Nuh. Ada sebuah busur, atau dalam bahasa itu adalah pelangi di awan, menandai betul-betul kalau engkau melihat itu, dan selalu ada pengingatan, janjiku tetap berlaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dalam diri kita sekarang, Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah semangat hidup untuk selalu menjaga dengan membuat janji, komitmen, meyakinkan orang. Kalau kita bisa berjalan bersama, berbuat yang sama, membangun hal yang sama untuk masa depan bersama. Apa yang hilang ketika dalam sebuah komitmen, dalam sebuah relasi, dalam sebuah perencanaan, dalam sebuah perjuangan dari janji itu kemudian tidak dilakukan, tidak ditepati, Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin memberikan sesuatu yang sederhana saja. Salah satunya adalah ternyata ada yang sedang hilang, Bapak Ibu Saudara, yaitu rasa sayang itu sendiri. Rasa sayang itu mungkin kita nggak bisa ngerti itu dari mana dan bagaimana caranya mendapatkannya. Tapi sejatinya setiap pribadi kita punya satu rasa sayang, kasih kepada sesama, bahkan kepada hewan sekalipun. Tidak ada seorang yang pelihara hewan, misalkan kucing, dengan cinta kasihnya setiap pagi dia memukul kucing itu. Tidak akan mungkin. Rasa sayang juga ketika seorang memelihara, merawat anak-anaknya. Tidak mungkin setiap hari, setiap pagi dia katakan anaknya untuk membangunkannya dengan memukul keras atau bahkan selalu mengganggunya dengan tindakan-tindakan fisik misalkan, atau yang lainnya. Tidak mungkin. Lalu kenapa kita justru melakukan hal-hal yang meninggalkan bekas kecewa atau trauma? Karena memang menghadirkan kasih itu bukan perkara yang mudah, dan menjaganya dalam sebuah kebersamaan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa begitu? Itulah mari bersama kita merenungkannya, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun sekarang saya bertanya, kenapa begitu Ibu? Kenapa begitu Bapak? Kenapa begitu Bung, Non? Kenapa begitu Nak? Mari tanya dalam diri kita. Seperti jemaat mula-mula dalam sebuah hubungan mesra, kebersamaan, persekutuan, namun berangsurnya pergumulan, kembali melemah. Rasul-rasul mengingatkan, kembalikanlah kasih jemaat mula-mula. Ketika bisa menghadirkan kebersamaan yang sangat indah. Ada yang hilang dan untuk kita kembalikan lagi, yaitu rasa kasih itu, rasa sayang itu. Gimana cara mengembalikannya, Pak Pendeta? Ya, kasih itu bukan seperti satu benda yang hilang kita ambil, kita cari. Tetapi kasih itu bicara sebuah penghayatan hidup setiap pribadi Anda dan saya menjalani kebersamaan. Dan sayangnya, godaan terbesar adalah ketika rasa sayang itu lebih kuat bukan untuk orang lain, tapi hanya untuk diri sendiri. Ini yang akhirnya saya mau katakan. Kenapa sebuah janji salah satunya tidak mudah ditepati? Karena memang perhatian kita bukan lagi pada rasa sayang terhadap seseorang, orang lain, tapi hanya kepada diri kita. Kenapa? Kepada diri kita. Betul, ketika Anda berjanji dan tidak bisa melakukannya, kan ditagih. Lalu Anda membela diri, betul? Anda memberikan argumentasi. Kenapa enggak nepatin? Ya habis begini. Yang ujung-ujungnya Anda hanya memperjuangkan
kesenangan diri Anda sendiri. Orang kan nggak terima. Oh, nggak bisa begitu dong. Oh, bisa. Konflik. Ini kondisi yang sangat mudah dialami oleh setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ada ketegangan antara memperjuangkan kembali kasihnya terhadap orang lain dengan dia mengutamakan kesenangan kasihnya untuk diri sendiri, kenyamanan untuk diri sendiri. Ada banyak hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa alami, dan mungkin selalu sampai hari ini menjadi pergumulan atau konflik yang belum berkesudahan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah kebersamaan dengan janji atau membuat janji pun terhadap diri sendiri, letakkan, berikan, karena Anda punya rasa sayang. Maksudnya apa meletakkan rasa sayang dalam sebuah janji itu, Bapak Ibu Saudara? Apakah setiap janji itu selalu dalam konteks ada rasa sayang? Sebenarnya tidak semua. Maksudnya apa? Ketika janji itu hanya untuk menutupi apa yang terkandung dalam kesenangan sendiri terhadap orang lain, biasanya tidak akan meletakkan rasa sayang itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan sayangnya orang lain yang menerimanya itu memegang janji itu. Tapi ketika ada orang yang meletakkan dalam sebuah kasih, akan terlihat bagaimana dia bersiap untuk memperjuangkannya dari apa yang orang bisa katakan, ya aku percaya. Untuk yang pertama adalah orang suka asbun berjanji, asal bunyi, asal ngomong berjanji tanpa ada kasih, hanya untuk memperlihatkan sebagai seseorang yang bisa dipercaya. Tapi yang kedua biasanya dalam sebuah komitmen, ketika baptis anak, ketika sidi, ketika pernikahan, maka janji itu orang akan melihat dan sebagai saksi pasti akan diperjuangkan dengan cintanya. Enggak bisa diurai betul, tapi mari lihat kepada Bapak Ibu Saudara selama ini apa yang sedang dilakukan dalam hal membuat janji terhadap diri sendiri bahkan ke orang lain, dan orang lihat janji itu. Mana di antara itu yang betul-betul sampai hari ini Anda meletakkan sebuah rasa sayang itu mendasari perjuangan menepati janji itu? Anda yang lebih tahu. Anda bisa menghitung, bisa menakar. Atau yang sebenarnya karena sebuah formalitas belaka yang saya bilang tadi, hanya biar terlihat seperti apa, itu bisa dilakukan. Hanya sebuah formalitas untuk menyenangkan saja, itu bisa. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sangat susah kita bisa mengatakan perkataanmu ini benar, janjimu ini benar, saya pegang. Sangat susah. Hingga pun bisa dikatakan akhirnya, jangan mudah pegang janji orang lain kepada Anda dalam hal hubungan relasi kebersamaan. Mungkin kita bilang, oh nggak bisa gitu dong, harus dipegang dong. Ya silakan, tetapi apa yang saya katakan sebelumnya mempertegas betapa kita pun dalam pergumulan mengupayakan sebuah perwujudan janji itu hal yang tidak mudah, karena ada satu hal dalam diri kita yang kita pun masih ada ketegangan di situ, Bapak Ibu Saudara. Maka betul kalau ada orang yang bilang akhirnya lebih baik jangan membuat janji ketimbang Anda nggak bisa menepatinya. Iya betul mungkin, tapi ada orang yang bilang saya butuh janji, akan repot. Saya butuh janji. Ini suasana yang memang bisa dilematis, Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya betul kalau juga ada orang bilang
Orang itu suka dengan kata-kata manis dan ingin mendengarnya sebagai satu hal yang menguatkan dirinya. Makanya ada banyak orang akhirnya tertipu. Loh, kenapa tertipu? Karena Anda paksa dia berjanji. Dia belum bisa berjanji misalkan. Akhirnya tertipu. Ini satu ketegangan tersendiri. Realita hidup kita yang sampai hari ini pun mungkin ada di antara kita sedang kecewa akan sebuah janji dari orang yang Anda sayangi misalkan. Dari teman sahabat Anda, keluarga Anda. Ada banyak orang yang mungkin akhirnya hilang rasa percaya diri untuk memegang janji yang dia terima ataupun orang lain alami. Orang akan mengalami kebimbangan, kegalauan soal bersikap dalam hal kebersamaan pada sebuah janji, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau sekarang kita melihat apa yang disampaikan dalam bacaan kita tentang bagaimana Allah berjanji kepada Nuh sekeluarga dan kepada makhluk yang ada di bumi, ayat 17 mempertegas perbedaan antara Allah dan manusia dalam hal berjanji. Allah ketika berjanji betul-betul pada akhirnya dialah yang juga menepati janjinya. Tetapi manusia pada akhirnya sangat sulit menepati janjinya sendiri dalam sebuah hidupnya dengan orang lain misalkan atau dirinya sendiri. Maka jangan katakan bahwa ada seorang yang mungkin gagal menepati janji sebagai orang yang berdosa atau yang sudah bebal atau orang yang bodoh. Karena bagi orang yang berdosa dan bebal dan bodoh, apa yang bisa diharapkan dari sebuah janjinya selain melanggar? Kalau saya katakan ini seolah pesimis ya, tapi memang lebih ke arah situ, pesimis. Ada dua hal pada akhirnya dalam bacaan kita, saya mengajak kita untuk merefleksikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, jangan letakkan masa depan Anda pada janji manusia, tapi Tuhan. Letakkanlah hidup dan masa depanmu bukan pada janji manusia, tetapi kepada Tuhan. Nanti kamu akan diberikan ini ya, kehidupan yang layak ya, tenang saja. Dengarkan saja, tapi jangan pegang janji itu. Anda mau kejar sampai pengadilan? Hari esok, lusa, ke depan, dalam hidup kebersamaan kita, janji yang kita mau pegang bukan pada janji seorang manusia, tapi kepada Allah. Itu yang pertama. Mungkin kita tergoda untuk mendapatkan kepastian, ketenangan diri kita. Betul. Bukan saya mau bilang gini ya Bapak Ibu Saudara, wah ini berarti dalam hubungan suami istri kita gak boleh percaya sama dia dong. Atau anak kepada orang tua. Ya tidak begitu juga, tetapi Anda akan melihat betapa rapuh lemahnya seorang manusia, termasuk pasangan Anda, orang tua Anda, bahkan kakak Anda, siapapun dia, untuk mengatakan hidupmu akan dijamin. Akan ada kekecewaan. Justru ketika kita diingatkan apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau perjuangkan dalam sebuah harapan itu, kita pegang hanya janji Tuhan. Janji Tuhan itu yang mana? Seorang yang membaca kitab suci, seorang yang rajin merenungkan firman Allah akan mengetahui betul apa janji-janji Allah itu Bapak Ibu Saudara dalam hidup Anda. Anda akan tahu. Tapi satu hal janji Allah untuk semua makhluk ciptaannya, 1 Yohanes 2 ayat 25 mengingatkan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Oh ternyata kalau bicara janji Allah kepada kita,
tidak sekedar janji di mana kita yang mendapatkan semua keinginan kita semasa hidup kita. Janji Allah bukan sekedar kita ingin dipenuhi kesenangan kita semasa hidup kita, di tengah pergumulan kita. Kalau bicara janji Allah adalah bicara tentang kesiapan mental kita memegang janji itu, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa? Ternyata kalaupun kita bilang pegang pada janji Allah, nggak semua orang bisa pegang janji Allah. Yaitu bisa salah satunya adalah orang ketika berjalan pada janji Allah, apa yang baik yang Allah inginkan, pegang itu, dia akan berkati Anda. Sementara Anda merasakan nggak seperti itu kenyataannya, Anda tetap gelisah, Anda tetap punya persoalan, lalu Anda katakan, aku nggak lagi percaya sama Allah. Aku ragu kepada kuasa Allah dan melepaskan Allah. Ternyata memegang janji Allah itu pun bukan perkara mudah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam Alkitab dikatakan, orang mendengar janji Allah ada penghakiman, Tuhan mau datang, kok nggak datang-datang? Itu pasti bohong. Ya sudah, kita nggak usah pegang lagi. Orang bebas berbuat akhirnya. Saudara, Bapak Ibu, memegang janji Tuhan dalam hidup Anda yang Anda akui, Anda renungkan, ternyata justru menggoda Anda untuk kurang percaya di tengah beban hidup pergumulan Anda. Dan Anda mengatakan, ya sudahlah, gak lagi percaya sama Dia dengan janjinya. Apa yang Allah mau janjikan sebenarnya di tengah hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 25, hidup yang kekal, apa pentingnya itu buat hidup kita sekarang? Tuhan, kita butuh makan. Kan kita bisa ngomong begitu. Tuhan, kita butuh minum. Kita butuh tempat tinggal. Kita butuh kecukupan pangan, sandang, papan setiap hari, setiap bulan. Ya, jujur aja kadang kalau kita mau bilang Tuhan hidup kekal, kayak sekarang kita nggak gitu-gitu banget deh. Kenapa? Karena kita nggak ngerti hidup kekal itu seperti apa. Yang kita ngerti adalah aku lapar sekarang, aku mau makan gitu. Aku haus, aku mau minum. Ini sebuah dilema juga kalau kita dikatakan ada janji Allah dalam hidup kita. Kenapa? Janji Allah itu bicara bukan kekinian yang bersifat sementara. Janji Allah bicara untuk ke depan, kehidupan yang kekal yang Allah persiapkan buat orang yang percaya. Begitu penuh dan sekeluarga mengalami hidup itu. Semuanya selamat sampai tujuan kekal dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang kita temukan dalam bacaan kita, bahwa poin pertama, kita mau percayakan hidup kita kepada janji Tuhan dan bukan kepada janji orang lain dalam hidup kita. Tapi masalahnya adalah pergumulan kita adalah bagaimana memegang janji Tuhan itu. Saudara, Bapak Ibu, saya tidak menafikan ada orang yang begitu komitmen, begitu percaya Tuhan, begitu meyakini kebenaran firman Tuhan. Itu baik adanya. Tapi ketika apa yang banyak orang umumnya lakukan, justru menganggap apa yang Allah minta untuk pegang janji ini bukan lagi sesuatu yang penting dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kepentingannya terpenuhi lebih dulu. Kapan orang itu baru sadar janji Allah itu benar? Ketika semua kepentingannya tidak bisa menolong hidupnya lagi. Ketika semua yang dia rasakan menanggung hidupnya tidak lagi bisa menolong nyawanya.
Maka saya bisa ngerti ada testimoni seorang yang terkena COVID-19 yang mengalami kondisi pernapasan yang sangat-sangat tidak gampang hingga kritis. Ketika semua yang dia punya, semua yang dia banggakan, tak satu pun bisa menolong dia memiliki kelegaan bernafas atau tertolong dari krisis itu. Maka ada yang bilang di saat itu dia teringat janji Tuhan. Di saat itu dia berseru kepada Tuhannya. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku percaya janjimu. Engkau pelihara hidupku. Engkau pelihara kondisiku sekalipun sekarang dalam keadaan kritis. Kesulitan dalam hal bernapas. Dan apa yang dia lakukan, apakah salah? Tidak. Kok saya berpikir pada akhirnya terkadang harus dalam kondisi itu kita kembali pegang janji Tuhan dan meyakini kebenaran janjinya. Kembali saya tidak untuk mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa memegang janji sampai mati atau tanpa mengalami hal-hal yang tadi yang saya katakan. Tidak. Kenapa dalam kondisi yang sangat terdesak itu dia berani pegang janji itu? Karena dalam kondisi itu kita sadar tidak satu pun dalam hidup kita yang sanggup menolong, membebaskan pergumulan kita kalau bukan Tuhan yang berkuasa, yang kita imani sepanjang hidupnya. Apakah harus seperti itu lagi kita mengalami untuk memegang janji Tuhan? Mungkin yang tadi saya bilang bisa saja. Sehingga sekarang yang sedang terjadi adalah kita berjalan tanpa berani atau sungguh-sungguh memegang janji Tuhan itu. Kok begitu? Iya. Saya mau ngomong apa adanya Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita katakan, enggak benar itu Pak Pendeta, saya mah tetap pegang janji Tuhan. Saya tetap yakin pemeliharaan Tuhan. Dia jaga saya, dia tuntun saya dalam kondisi apapun. Amin. Itu seharusnya. Tapi kan saya ngomong apa adanya untuk menunjukkan betapa kita nggak lagi bermain-main dengan kata-kata kepada Allah. Sama dengan kalimat kita kepada mungkin orang lain kita katakan. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, ketika Nuh mendengar janji itu, kelanjutan hidupnya, maka Nuh membangun kebersamaan keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena dia sudah melihat kebenaran kuasa Allah dahsyat. Ada rasa takut dalam hidup Nuh dengan sungguh-sungguh menjaga keluarganya hidup seperti yang Tuhan minta. Akhirnya janji Allah meyakinkan Nuh untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam kebaikan yang Allah inginkan Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu dalam sisi kedagingan dia, jangan-jangan kalau Tuhan betul-betul akan ngamuk, wah aku bisa hancur. Dan seolah-olah kita ingin memperlihatkan rayuan-rayuan kita, iya deh, iya, aku akan baik, iya, aku akan menjaga. Dalam kemanusiaan kita kadang-kala kita mencoba untuk melobi dengan oke, saya akan berbuat baik tapi jangan dihukum ya, gitu ya. Seolah-olah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin juga memang seperti itu nampaknya. Tapi apa yang dibuat oleh Nuh dan sekeluarga, Nuh khususnya, dia melakukan bukan untuk merayu Tuhan. Dia berbuat kebenaran, berbuat baik bukan untuk prestis.
seolah membuat citra baik di hadapan Allah. Tidak, karena saya betul-betul ingin menunjukkan rasa sayang saya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, selain dalam sebuah janji ada rasa sayang mendasari sikap janji itu, menepati, menjaga, melakukan apa yang diharapkan Tuhan, memegang janji Tuhan adalah rasa sayang melakukan apa yang Allah minta, Bapak Ibu Saudara. Maka mari Bapak Ibu Saudara, yang sedang hilang di antara kita, yang sedang hilang dalam setiap ucapan kita terhadap orang lain yang disebut janji, adalah rasa sayang kita. Namun biarlah setiap kita yang tetap melihat itu penting dan kita hadirkan, pasti gak akan sia-sia perjuangan Anda menepati janji Anda kepada siapapun, karena Anda tahu ketulusan Anda melakukan dan menepati janji itu. Tetaplah percaya juga akan ketulusan Tuhan Allah yang memelihara hidupmu dan saya, yang akan memberikan janji keselamatan hidup yang kekal. Maka perlihatkan kesiapan kita dengan cinta kita. Ku pegang janjimu Tuhan, dengan apa yang bisa kulakukan, ungkapan syukurku akan janjimu, dan sikap hidupku dalam kebersamaan, bahkan juga sampai akhir hayatku. Engkau lihat semuanya adalah baik. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mengucapkan sebuah janji. Janji sidi setiap kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus dan kedaraan Maria, yang menderita waktu disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit dari mati, naik ke surga, sedangkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengatur hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerjaan Kristus dan Maha, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan dan kekal. Amin. Silakan duduk. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami bawa kehidupan kami ke dalam pemeliharaanmu. Apa yang kami mau lakukan, biarlah satu sikap yang didasari oleh rasa sayang kami kepada Tuhan dan juga sesama. Termasuk saat kami boleh mengucapkan sebuah kata-kata janji untuk mempertegas keseriusan kami menghadirkan hal yang baik dalam kebersamaan. Namun tuntunlah setiap kami untuk menjaga apa yang kami sudah janjikan dalam kebersamaan kami, pribadi kami Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan kami, karena kami melakukan dengan cinta kasih. Juga di tengah kondisi seringkali ada banyak kami dikecewakan, kami gagal menepati janji, kami sakit hati, kami marah, kami kesal dan ada konflik ketegangan. Biarlah hanya Tuhan yang tetap menenangkan kami untuk memiliki pandangan yang benar akan sikap kebersamaan kami, namun tetap menghadirkan sikap yang baik dan benar di tengah ketidakmungkinan percaya sama orang lain dalam kata-katanya. Tuhan, bentuk kami untuk lebih lagi dewasa dan memetik setiap pelajaran, pengalaman dalam kebersamaan kami dari sebuah kekecewaan misalnya, untuk menjadi sikap kami bijaksana dalam berkata dan menepatinya. Tuhan berkati setiap komitmen, khususnya warga jemaat dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian di gereja ini. Engkau tuntun setiap kami di masa COVID-19 ini, ketidakmudahan
menopang pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Untuk kategori-kategori anak sekolah minggu, pemuda, remaja, perempuan, pria, dan lansia, agar kembali tetap mengingat janji, membangun persekutuan, kebaktian-kebaktian yang boleh dilakukan, terlihat dan sungguh-sungguh diperjuangkan. Persekutuan relasi dengan orang-orang yang kami kasih dalam pelayanan jemaat ini boleh dirasakan manfaat baiknya. Tuhan, kami percaya apa yang kami hadirkan sebagai majelis jemaat, satu sikap untuk mengasihi setiap orang dalam persekutuan dan membangun sebuah pelayanan bagi nama Tuhan dimuliakan. Biarlah kami tetap melihat kepentingan Tuhan, melihat apa yang Allah inginkan, dan memegang janji Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, sekalipun mungkin lelah dan tidak semua orang memperhatikan, tetapi Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu menjaga kami dengan pemeliharaannya dan menuntun kami setia kembali melakukan apa yang baik di tengah kelemahan kami. Dan biarlah setiap kami dalam kondisi apapun tidak lagi berkurang rasa percaya kepadamu. Di saat sakit, di saat lemah, di saat pergumulan, di saat terkena persoalan berat sekalipun, tetap percaya kekuatan kuasa Allah yang menopang, memampukan kami berjalan menatap akan hari esok dan masa depan kebersamaan. Bapa, kami yang lemah, yang mudah ragu, yang mudah kurang percaya, biarlah Roh Kudus membuat kami bergumul dalam perenungan firman Tuhan. Roh Kudus membuat kami kembali kuat, kembali percaya, dan menyaksikan iman kami dalam kehidupan ini. Tuhan berkati juga sebuah tindakan-tindakan baik, komitmen-komitmen dalam kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Di tengah persoalan yang terjadi adalah ketika terjadi banjir di mana-mana, terjadi tanah longsor ataupun gempa bumi di Indonesia, semua hal kondisi bencana atau tindakan-tindakan yang kami percaya sesuatu yang baik kami lakukan dalam menolongnya, Tuhan tuntun dan Tuhan berkati. Terima kasih buat Gereja Kristen Pasundan lewat Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih Krisis Center dalam menolong sesama di tengah musibah yang ada. Tuhan berkati mereka, Tuhan tuntun mereka menjadi berkat buat banyak orang dalam kesulitannya. Kami juga berdoa buat seluruh pelayanan para hamba Tuhan, pendeta-pendeta dimanapun berada. Untuk GKP khususnya, Tuhan tuntun mereka tetap menjalankan tugas-tugas dengan baik. Dan bagi mereka yang akan selesai masa tugasnya, emeritasi untuk pendeta Krishna yang akan lakukan nanti, Tuhan berkati hingga apapun yang telah ia lakukan dalam pelayanannya menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan tuntun dan lengkapi rencana emeritasi pendeta Krishna. Bapak juga berkati hari ini kami dalam aktivitasnya. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang akan menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini dan bersama mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga bersalah kepada kami. Dan janganlah mengulang pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang beribadah secara onsite, dan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di kediaman masing-masing secara online. Mohon perhatian sejenak untuk warta kegiatan selama sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Thomas Rajo Priartono. Terima kasih Pak Pendeta. Kepada Prokantor, pemain musik, dan setiap bagian kita yang terlibat dalam ibadah pada minggu hari ini.
Bidang peribadahan dan pembinaan, diingatkan kembali mengenai ibadah rumah tangga secara online yang setiap hari Kamis pukul 19.30 secara live melalui Facebook GKP Keramat. Informasi ibadah anak sekolah minggu pada hari ini dimulai pukul 9.30 dan diinformasikan juga untuk persiapan bagi petugas ibadah sekolah minggu untuk minggu depan direncanakan akan dilakukan pada hari ini pukul 8 melalui Zoom. Informasi ibadah pemuda remaja. Ibadah pemuda remaja akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 17 secara online lewat Zoom, pelayan firman oleh Bapak Filipus Bartolomeus Wahongan. Informasi doa bersama kaum perempuan akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Februari 2021 pukul 19 secara online via Zoom, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Rajo Priartono dan pengurus bertugas sebagai pemandu pujian Ibu Irianti Dani dan juga doa Ibu Atin Rosiana Rompas. Oleh karenanya mohon kehadiran dan kesiapan anggota kaum perempuan dalam kegiatan tersebut. Demikian juga untuk doa bersama kaum pria akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 19 secara online dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Rajo Priartono dan pengurus akan bertugas sebagai pemandu pujian Bapak Domingus Latuni dan juga Bapak Antoni Patipelohi sebagai pelayan doa. Informasi pendaftaran katekisasi kelas pemula. Telah dibuka pendaftaran baru untuk kelas pemula usia 15 tahun. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, dapat mengisi formulir dan menghubungi majelis jemaat atau staf sekretariat. Untuk katekisasi akan dimulai di bulan April 2021 secara virtual melalui Zoom. Bidang kesan dan kesaksian. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai 27 Februari 2021. Nas ulang tahun terambil dari Mazmur 91 ayat 16. Demikian. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap dukung dalam doa bagi anggota jemaat dalam kondisi sakit, pergumulan, dan juga para lansia. Informasi kehilangan keanggotaan, warta pertama, diinformasikan Saudari Revina Wulandari Bayin, usia 18 tahun, beralamat di Cempaka Warna, RT 03 RW 04 Cempaka Putih, oleh karena yang bersangkutan telah menyatakan diri berpindah agama, maka sesuai PPTG GKP, Majelis Jemaat GKP Keramat memutuskan dalam rapat Majelis Jemaat pada hari Jumat 19 Februari 2021 bahwa yang bersangkutan dinyatakan kehilangan keanggotaannya dari GKP Keramat terhitung warta disampaikan. Bidang sarana dan dana. Informasi rapat 12 klasis GKP wilayah Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu 19 sampai 20 Maret 2021 bertempat di Hotel Lorin Sentul, tuan rumah GKP Ebenezer Cawang. Informasi rapat kerja Sinode tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu 1 sampai 3 Maret 2021 melalui Zoom, dan utusan GKP Keramat
Pendeta Thomas Radio Priatono, Ibu Wina, dan Bapak Filipus Wahongan. Dan informasi terakhir, sehubungan dengan emeritasi Bapak Pendeta Krisnadi Lydia Suryadi, maka sesuai dengan surat sinode nomor 2908 sinode GKP 11/2021 tanggal 11 Februari 2021 terbuka bagi kita sekalian untuk memberikan tanda kasih kepada Pendeta Krisna. Oleh karenanya untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Majelis Jemaat. Untuk informasi mengenai keuangan Bapak Ibu dapat lihat dalam warta cetak. Apabila ada koreksi dapat menghubungi Majelis Jemaat. Demikian informasi warta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk nats persembahan minggu ini diambil dari Lukas 21 ayat 3 dan 4 yang berkata demikian. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, maka ia akan memberi seluruh nafkahnya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di gedung gereja, untuk persembahan dapat diletakkan di depan bangku Bapak Ibu tempat Ibu duduk. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah, untuk persembahan dapat diberikan melalui transfer yang tertera di layar Bapak Ibu. Untuk persembahan kita diiringi dengan nyanyian PKB NKB 196 ayat 1 dan 2. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah di dalam kehidupan kami.
Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkau yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami percaya bahwa Engkau menjamin masa depan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Amin. Bapak Ibu mohon tetap berdiri. Saudara-saudara, firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini kiranya semakin meneguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan akan tetap setia pada janjinya yang menyelamatkan dan sekaligus mengajak serta kita untuk menjadi kawan sekerja Allah di tengah dunia ini untuk mendatangkan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.